Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juro chikash manak sos koroton sos. Oke, sekarang kita sudah terhubung melalui via Zoom atau aplikasi Zoom ke Husen, Tajikistan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bos. Apa kabar, bos? Woi, orang Tajikistan kok bisa bahasa Indonesia? Gue pikir ya bisa tuh. Gue pikir orang Tajikistan tuh bisanya bahasa Arab loh. Ya enggak lah, malah bahasa Arab nggak bisa. Oke, bahasa Indonesia lancar ya? Alhamdulillah sebisanya lah. Oke, siap. Bro, asli mana sih? Aslinya mana sih? Oh gitu. Aku tuh imigran dari sorga. Buset. Jadi ya. Ya. Terus tugas aku di bumi itu Jumatan. Oke. Sabtu Minggu evaluasi, sama Senin Kamis persiapan buat Jumatan itu. Oke. Banyakan gaul sama di baik ya? Iya, Anda tahu banget ya. Iya dong, tahu. Itu salah satu idola saya juga di Kota Bandung. Oke. Usia sekarang berapa, Sen? Usia saya masih muda, masih 20. Jadi pertengahan 20-an gitu. 20-an ya. Oke. Ini menarik nih, kita mulai nih diskusi kita malam ini nih. Di Tajikistan kan orangnya cantik-cantik. Terus juga betul. Di sana juga kan orangnya bule Arab gitu. Ngapain ke Indonesia? Sebelum saya jawab, pertanyaan Anda udah salah. Di Tajikistan emang orangnya cantik-cantik. Tapi di Indonesia juga orang-orang itu cantik-cantik. Menurut saya semua cewek itu cantik, cuman relatif, kecantikan itu relatif. Ada cewek yang menurut saya jelek, tapi menurut Anda cantik. Tapi ada cewek menurut saya cantik, menurut Anda jelek. Jadi kita nggak bisa nilai dari sudut pandang kita doang gitu. Oke, berarti motif utama untuk ke Indonesia bukan cari cewek? Bukan, motif utama saya kuliah dulu. Sampai sekarang kuliah, jadi saya belum pernah ada motif buat nyari cewek-cewek datang sendiri. Oke. Tapi setahu gua nih ya, Hai. Halo, siapa nih? Pacarnya si Lucian ya? Pacarnya. Oke. Bukan pacar, gebetan. Gebetan, banyak gebetan. Itu cewek apa cowok sih? Hah? Cewek apa cowok sih? Enggak, teman cewek. Teman. Oke, Sen. Ini menarik nih, menarik. Lo tadi mengatakan bahwa lo ke Indonesia itu untuk kuliah. Emang di sana tuh nggak ada kampus yang bagus apa? Gini, semua orang Amerika pengen keluar dari negaranya buat experience, buat pengalaman yang baru. Dan saya juga datang ke Indonesia buat dapat pengalaman yang. Yes. Terus? Terus ya, makanya saya milih Indonesia karena saya suka pantai. Saya mikirnya saya ke Indonesia senang-senang dan alhamdulillah terwujud. Oke, sedikit dong info kuliah di mana dulu di Indonesia? Kuliah di mana aja? Kuliah saya di kamar, jurusannya tidur. Serius nih, lo lama-lama nih ngaco. Enggak, jadi gini, S1 saya di Telkom, yes, ICT Business. Kalau S2 saya di Widyatama, dan kebetulan kita juga teman kelas. Oke, jadi kita satu kelas di Widyatama ya? Betul, nilai Anda bagus, nilai saya tidak. Yes, gua kan kumlot, kalau lo kan minimalis. Oke. Iya, saya juga rajin ya. Ya, Sen. Gua riset terkait Husen Nasimov ya. Husen Nasimov. Ya. Itu sekarang itu kurang lebih hampir 150 ribuan itu sebagai subscribernya, betul nggak? 170 ribuan. Oke, sudah 170 ribu. Itu gimana? Hampir 170 ribu. Oke, itu gimana caranya tips Indonesia itu kok bisa seperti itu? Sen, gimana Sen? Saya tidak ada tips, saya cuma bikin konten yang saya pengen bikin. Saya nggak mikir cara naik-naik gitu. Jadi saya cuma menikmati proses aja. Oke, gaya. Ini YouTuber songong. YouTuber songong tuh kayak gini. Bukan YouTuber songong. Jadi ketika kita kejar subscriber itu nggak datang, tapi ketika kita enjoy the process pasti naik. Good, nice. Lo itu gua banget anjay. Gokil. Oke.
sekarang gue lebih spesifik lagi. Lo ya sebagai YouTuber Tajikistan yang bermukim atau yang stay di Indonesia. Masa ada yang kasar malu coach. Berapa AdSense atau penghasilan yang lo sudah dapatkan di YouTube? Penghasilan yang saya sudah dapatkan total saya nggak pernah hitung. Oke. Rata-rata. Kalau YouTuber itu penghasilannya dari AdSense itu kecil karena AdSense itu ya ada video-video yang copyright, endorse yang besar. Sementara saya nggak pernah nerima endorse dan nggak mau nerima endorse juga. Berarti rata-rata deh, kisaran deh, per bulan itu pernah mencapai angka berapa? Ada jutaan lah. Let's say 3 juta maybe? Yes or no? Ada, pernah lebih. Itu. Berarti kalau ada orang yang punya stigma YouTuber itu kaya, belum tentu juga ya? Belum tentu juga, karena tergantung. Saya sih nggak nyari uang di YouTube, uang saya dari luar jauh lebih banyak dari YouTube. Jadi YouTube buat menikmati aja. Luar YouTuber sombong. Anyway, bukan sombong, jadi saya itu nggak nyari uang, makanya saya nggak bikin video-video clickbait sampah gitu. Bahas siapa tuh yang sampah? Bahas siapa? Tapi sorry nih, gua review YouTube channel lo tadi, itu lo kemarin reaction itu Aisyah istri Rasulullah, kok bisa? Ngapain? Itu bukannya sampah? Reaction foto video itu reaction video itu nggak sampah. Yang sampah itu ketika kita pesen makanan ojek online dan kita nggak bayar, kita lihat reaksi orang itu nangis-nangisnya, itu yang itu berarti video reaction itu cuman apa ya, waktu itu aku lihat kok banyak banget trending, ya udah bikin aja. Dan sekali bikin video reaction itu watch time saya nyampe hampir setengah yang dibutuhkan oleh YouTuber baru buat penghasilan uang, jadi lumayan lah. Gokil. Jadi gua lihat itu captionnya juga lo reaksi bule melihat istri Rasulullah gitu ya. Aisyah istri Rasulullah. Iya betul. Gokil. Berarti emang sebentar. Berarti menurut Husain Nasimov nih, YouTuber Tajikistan yang sampah itu YouTuber seperti apa? Coba contohin 5. Siapa sih sebenarnya? Aku nggak ada contoh YouTuber sampah, nggak ada karya yang sampah. Karya yang seperti apa? Coba clue-nya. Yang kayak tadi saya bilang, misalnya kita pesen Gojek, GoFood, terus kita nggak bayar, seolah-olah itu fiktif, itu yang sampah karena kita nggak boleh main perasaan orang. Walaupun di akhir video kita kasih uang, tapi tetap misalnya ketika ibu atau bokap kita, ibu kita Gojek, ibu kamu misalnya Gojek, kamu dibikinin, kamu mau nggak? Aku nggak mau. Ibu aku nangis pun, kasih $1 miliar pun aku nggak mau ibu aku nangis karena perasaan ibu aku. Jadi berarti kesimpulannya lebih baik lo menjaga perasaan orang daripada sebuah konten atau daripada sebuah AdSense gitu. Setuju banget. Buat saya nggak ada benar dan salah. Buat saya ada baik dan buruk. Berarti itu termasuk kategori buruk ya? Kalau yang seperti itu yang mempermainkan perasaan orang. Kalau buat AdSense, dapat AdSense nggak? Bener dapat. Tapi baik nggak baik. Secara moral itu amoral berarti ya? Ya sangat amoral. Selanjutnya nih, menarik juga nih, gue sempat review juga video-video itu dengan Hotman Paris. Nah ini gimana nih, sekelas Husain Nasimov kok bisa masuk ke level paling tinggi orang kaya itu sekelas Hotman Paris itu gimana cerita sedikit? Ini baru datang berarti ini. Soalnya aku sama Pak Hotman sama-sama kaya, jadi bisa bikin video sama dia. Lo kaya apa? Lo kaya apa? Kaya apa lo? Soalnya kalau buat Hotman, saya pertama kali ketemu beliau di Kopi Joni, saya ngajak bikin video dan dia sangat tertarik. Setelah itu saya bantu dia bikin YouTube dia sendiri, channel dia sendiri, saya berkembangkan. Disitulah kita mulai akrab dan sekarang kita ada beberapa proyek yang kita kerja sama. Berarti lo menawarkan diri untuk sebagai timnya Hotman Paris atau bukan? Saya menawarkan diri untuk bantu dia naikin YouTube-nya dan itu terjadi. Saya naikin YouTube dia waktu itu sampai 900.000 subscriber lebih. Sekarang ada videographer yang handle.
Gokil. Kok bisa gitu? Maksudnya memulainya gimana? Karena lo anyway lo mungkin Saya nyamperin. Saya nyamperin, nggak ada takut. Ya maksudnya saya lo Kopi nyamperin nih ke Iya. Kopi Joni, iya. Terus kok bisa tiba-tiba apa? Prolognya apa? Jadi gini, ketika kita mau berkolaborasi dengan orang top itu, kita harus punya sesuatu yang kita bisa kasih ke dia. Oke. Yang saya lihat Hotman itu waktu itu video Instagramnya, editingnya nggak bagus menurut saya waktu itu ya. Sekarang udah jauh kepotong, dan saya nawarin ajarin itu, saya bikin video Instagram pendek-pendek 1 menit yang bisa go viral gitu, dan saya nawarin bikin, waktu itu dia belum punya YouTube, saya nawarin bikin YouTube dan pasti dia mau, siapapun mau gitu kalau ada orang nyamperin ke kita dan kasih solution for our problem gitu. Tapi mungkin kata gue sih karena mungkin 70% karena mungkin lo karena bule kali bro. Bukan kalau dengan Hotman itu bukan karena boleh, karena Hotman pernah puluhan tahun di luar negeri pernah hidup, jadi buat dia lihat orang asing menurut saya sih itu sebagai hal yang biasa, dan saya pun ketika ketemu dia ada orang asing yang pernah dia pun bodo amat, dia nggak pernah peduli orang asing apa. Oke. Berapa lama di Hotman Paris? Tandem di Hotman Paris? Nggak ada berapa lama, sampai sekarang kita berteman baik kok. Gua lihat populer video lo itu bersama Hotman Paris itu hampir berapa ribu tuh, ratus ribu ya yang nonton, itu paling banyak juga tuh ya. Bukan 100.000, berapa juta. Oke, gokil. Berarti gue salah lihat tadi, tapi videonya kenapa nggak bisa dibuka? Karena available apa gitu? Coba lihat dah channel lo itu video. Nggak bisa kok. Bisa Buka kok. Oh bisa, oke. Nah berarti lo bikin video dengan Hotman Paris dan dia minta izin ke dia itu masukin ke konten lo tuh gimana caranya? Nggak ada, Pak. Bikin video yuk, ayo, gitu aja. Terus pas dia mau bikin video, lo kameramennya? Bukan, aku nggak pernah. Pas awal-awal mungkin 5 video pertama, setelah itu kita nyari dia videographer. Oke, berarti lebih ke manajemennya, time manajemennya ya, timnya gitu ya. Oke. Lebih ke consultation. Oke, siap. Terus ada juga gue pernah lihat video lo dengan Ria Ricis. Nah, kok bisa Hussein Nasimov masuk ke tim Ricis waktu itu? Kenapa tuh? Itu gimana ceritanya? Di YouTube aku nggak ada video sama. Di YouTube-nya Ricis, lo di mall ikut-ikutan itu kenapa gitu? Oh ya. Gimana? Udah lama. Oh ya, waktu itu Pak Hotman yang kenalin aku dengan beliau, dan kita waktu itu jalan-jalan bareng aja. Karena Ria Ricis itu orang baik menurut aku, orang baik dan sangat welcome dan siap bantu ke siapapun. Oke, berarti emang waktu itu emang just a friend aja gitu ya? Emang sebatas iya, sampai sekarang kita teman aja. Oke, terakhir nih Sen, ini menarik nih. Kalau dari Hussein sendiri nih, bagaimana melihat perkembangan YouTuber di Indonesia? Perkembangannya kalau YouTuber senior sampai sekarang saya senang, karena misalnya kita lihat Chandra Liao, sekarang dia bukan cuma YouTuber lagi, dia udah sutradara film ya, layar lebar. Kita lihat Reza Arab, sekarang dia bukan cuma YouTuber, dia udah produksi musik, dia sebagai musisi. Jadi kalau YouTube itu bukan tujuan, YouTube itu kendaraan buat kita buat mencapai mimpi kita gitu. Jadi kayak to be improve gitu untuk diri kita gitu ya? Iya betul. Jadi YouTube itu membantu kita fast track buat misalnya kita mau actor, tapi kan kita nggak ada kenalan di PH segala macam, bikin YouTube tentang acting segala macam, PH bisa ngelihat sendiri. Jadi sebagai kendaraan. Ya, sebagai media untuk mempromosikan diri kalau bahasa Indonesianya mungkin. Betul. Setuju ya? Setuju banget, Mas. Tapi sekarang agak bergeser nih Sen, menurut gue pribadi. Kalau gue sih emang bukan pengen jadi YouTuber, tapi pengen mendokumentasikan apapun yang gue lakuin, itu aja sebenarnya sebagai media. Setuju, itu yang bagus, karena mendokumentasikan kita kan. Siapa tahu besok pas tua kita bisa lihat waktu kayak gini, nanti umur 70 tahun aku bisa lihat ada yang wawancara saya pakai kaos yang keren yang tulisan Indonesia itu. Good reason itu buat gua. Jadi tapi menurut lu nih, melihat YouTuber zaman ini yang mungkin karena banyak YouTuber artis yang pengen eksis akhirnya bikin YouTube, terus pandangan lu sendiri bagaimana tuh kayak gitu tuh? Sangat bagus, karena jadi kita ngelihat sendiri dari TV semua mulai geser ke YouTube, dan
Menurut saya makin banyak content creator, makin banyak penonton juga karena orang-orang dari yang nonton TV bakal pindah ke YouTube. Jadi semua orang pasti punya makan sendiri gitu. Jadi nggak salah itu artis itu pengen jadi YouTuber tuh nggak salah? Itu nggak salah, itu malah artis kreatif yang bagus, yang berani. Karena banyak artis nggak berani karena mereka mikir mungkin di TV mereka laku, di YouTube nggak. Oke, pendapat lo tentang Raffi Ahmad, artis yang terkenal dan terkenal juga di YouTube, gimana? Raffi Ahmad itu salah satu teman aku dan dia itu bisa terkenal. Kenapa bisa bagus? Karena dia itu orangnya sangat baik, sangat welcome. Aku pun collab sama dia, langsung dia oke gitu. Makanya Tuhan kasih ke dia rezeki banyak karena dia itu baik ke semua orang. Jadi bukan hanya mementingin konten aja, tapi juga personalnya dia itu disukai banyak orang ya? Sangat, attitude dia sangat bagus. Oke, pernah collab sama Raffi Ahmad? Pernah, aku ada video, aku pernah wawancara dia. Oke, selain Hotman Paris, Ricis, Raffi Ahmad, siapa aja yang pernah collab sama Hussein Nasimov? Wah, banyak banget. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pernah? Deddy Corbuzier pernah? Ada di YouTube aku ada. Oke, terus apa lagi? Pengusaha banyak banget, pengusaha ya. Nggak usah sebut nama. Artis juga banyak banget, aku saking lupa. Ada puluhan orang ada. Puluhan orang, banyak ya. Oke, terakhir nih, bagaimana tanggapan Hussein terkait wabah corona di Indonesia, apalagi di bukan, jadi wabah dunia itu ya sekarang kan di dunia, jadi sangat sulit untuk menjalankan bisnis yang orang-orang udah biasa jalankan. Jadi pun ada teman-teman yang punya restoran curhat, mereka goyang banget. Jadi sekarang susah banget, harus kreatif banget untuk nyari uang. Betul. Jadi wabah ini bukan hanya mematikan manusia, tapi juga mematikan ekonominya ya. Jadi gini, wabah ini walaupun sangat bahayanya itu bukan mematikan ekonomi, tapi mematikan mentalitas orang. Karena saya lihat banyak orang, teman-teman saya juga, mereka mulai frustasi, mereka mulai depresi, dan ketika kita depresi banyak orang pengen bunuh diri, banyak orang. Itu yang bahayanya. Itu yang bukan bahayanya corona. Berarti banyak yang terganggu gara-gara akibat corona ini gitu ya? Ya sangat terganggu karena ketika kita isolasi diri, kita kan sendirian, walaupun sama keluarga bareng terus, kita mulai frustasi, mulai emosi, mulai depresi, dan kita nggak ada solusinya, tetap nggak bisa keluar karena obatnya masih belum ada, dan itu malah naik sampai kita udah nggak bisa kontrol diri. Aku pun sekarang udah berhenti baca berita gitu. Kenapa? Karena ketika aku baca berita aku sangat depresi. Anjir, itu gimana? Besok gimana? Hidup gimana? Tapi ketika saya nggak baca berita-berita yang negatif itu, saya mau jauh lebih tenang gitu. Oke. Berarti emang lebih mengasingkan diri. Tapi sorry. Koreksi gue kalau salah nih. Bukannya social distancing itu gak boleh ngumpul. Lo kayaknya rame banget di rumah lo. Enggak, aku nggak rame kok. Ini apa namanya, TV di depan. TV apaan? Itu banyak banget orang itu. Anjay. Enggak. Ini kok bisa ngumpul gitu loh. Padahal kan nggak boleh. Ini nggak ada orang kok. Oke. Nggak ada orang. Itu TV apa? Itu. Oke. Lo di mana sih? Lagi di mana sih? Di hotel. Hotel mana? Hotel Yujanevalla, pokoknya itulah, lupa. Yujanevalla kali. Iya, Yujanevalla. Oke, ngapain lo di sana? Kan bukannya hotel tutup? Bukan hotel. Aku di sini refreshing, ada teman-teman datang jadi bareng mereka. Tapi tetap cuci tangan, tetap pakai masker selalu ada. Cuman ini masker saya ada biar orang-orang nggak mikir. Cuman karena lagi syuting aku masukin ke kantong ini masker. Oke, gokil. Berarti emang sesuai dengan anjuran pemerintah ya? Sesuai harus. Ya. Cuman saya itu orangnya nggak bisa kalau diem di rumah terus, tetap saya itu bikin saya depresi banget, makanya saya harus keluar. Oke. Kayaknya seorang Hussein Nasimov ini adalah orang yang tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Yes, yang tidak bisa diam. Kenapa lo nggak pulang aja balik ke Tajikistan, Sen? Karena nggak bisa. Lah, kenapa? Ya semua pesawat tutup. Semua border tutup. Pertama nggak ada pesawat yang kesana, jadi mau gimana aku terbang? Nah, gitu. Ya nanti kalau misalkan udah kondisi normal mau balik nggak? Apa emang mau stay di sini aja? Enggak, kalau stay-nya sih saya di sini. Kalau balik mungkin cuma mudik sebentar, pergi sebentar doang.
Oh, mudik sebentar balik lagi ke sini. Jadi balik lagi ke sini. Jadi emang lo itu udah menasbihkan diri lo itu pengen Betah. berkarir di sini, berkarir di sini. Saya betul, sangat betul. Oke, kenapa? Alasan lo kenapa stay di Indonesia? Karena saya betah. Betahnya kenapa? Betahnya Suka orang-orangnya sangat welcome, sangat baik. Saya mau sholat tinggal ke masjid. Sementara misalnya saya kalau ke Amerika kan susah gitu nyari makanan halal aja susah. Oke. Tajikistan sama Indonesia bedanya apa sih? Kalau di sini bedanya di Tajikistan belum ada kasus corona. Lo bener nih, serius nih gua nih. Lo jangan dibawa bercanda lagi nih. Jadi apa ya bedanya? Bedanya kulturnya, makanannya. Iya, kulturnya. Makanannya sangat jelas beda, cuacanya jelas beda, orang-orangnya beda gitu. Di Indonesia udah pernah berapa kali pacaran? Berapa kali apa namanya istilah orang Sundanya tuh? Berapa kali lo sama orang Indonesia? Kebetulan saya nggak pernah pacaran. Kenapa? Karena menurut saya itu orang yang saya ngelihat sebagai calon istri saya. Jadi kalau cewek itu menurut saya nggak cocok jadi calon istri saya nggak bakal mau pacarin karena saya nggak mau wasting time. Tapi lo pernah check in saya nggak pernah pacaran. Iya, pacaran nggak pernah tapi pernah check in. Saya nggak pernah pacaran. Iya, pacaran nggak pernah tapi pernah check in. Saya menjadi orang lebih baik. Yes or no? Saya usaha menjadi orang lebih baik dan bermanfaat buat orang-orang. Oke, berarti sudah sangat luar biasa pembicaraan kita malam ini. Sorry nih malam-malam gua ganggu. Nggak apa-apa, santai, anytime lah. Ya. Selalu. Oke, terakhir dong. Lupa berdoa. Yes. Gue pengen denger dong ini lo opening menggunakan bahasa Tajikistan. Gue pengen denger dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joro chkhashmanak sos koroton sos. Ending, closing pakai Tajikistan. Shmo behtarin. Artinya apa? Kasih tahu dong. Oh, artinya you are the best pokoknya gitu. Oke, Sen, thanks anyway. Nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Salam buat semua di sini. Oke, bye. Ketemu lagi, bye.